Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Yunimartia di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Bagaimana nih teman-teman puasanya? Udah masukin minggu kedua Ramadan nih, masih lancar dong? Kali ini kita menghadirkan Bapak Ustadz Iwan Kustiawan. Beliau merupakan mahasiswa doktoral di National Yunlin University of Science and Technology Taiwan. Selain itu, beliau juga merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum Bapak Ustadz Iwan. Waalaikumsalam, Mbak Nina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Hari ini kira-kira topik apa nih Pak yang akan disampaikan untuk teman-teman Intai? Makna Ramadan sebagai bulan pendidikan. Makna Ramadan sebagai bulan pendidikan. Bagaimana itu Pak? Gimana bisa dikatakan bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan? Pendidikan apa saja yang bisa ditanamkan dalam bulan Ramadan ini Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat kepada pemirsa Intai menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita, sholat kita, saum kita, infak, sedekah kita, bekerja kita untuk mencari nafkah, dan amalan-amalan lainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya izinkan pula saya berbagi ilmu terkait dengan makna Ramadan sebagai bulan pendidikan. Sering kali kita mendengar dan bahkan sangat masyhur ketika memasuki bulan Ramadan, umat muslim di dunia begitu antusias dan menyimak salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, dalam hal ini dimanai difardukan, diwajibkan bagi kalian melaksanakan saum di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan saum kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang. Dalam hal ini jelas Ramadan sebagai salah satu bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri, sebagaimana halnya Jumat merupakan hari yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam satu minggu. Nah, bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan bisa kita maknai sebagai upaya dari Allah mendidik umat Islam untuk menjadi lebih siap, baik secara fisik, baik secara akal, baik secara qalbu, untuk meraih derajat takwa. Karena sesungguhnya yang namanya pendidikan adalah bagaimana melakukan proses transformasi atau mengubah sesuatu yang tadinya belum maksimal menjadi maksimal, sesuatu yang belum baik menjadi baik, sesuatu yang masih lemah menjadi kuat.
kaitan dengan pendidikan yang ditanamkan Allah melalui bulan Ramadan, itu kita bisa melihat dari 3 aspek. Bahwa ada pendidikan yang sifatnya menanamkan pendidikan terhadap jasmaniah atau jasadiah atau fisik, menanamkan pendidikan secara akliyah, secara akal, secara ilmu pengetahuan, dan juga menanamkan pendidikan secara ruhiyah atau secara qalbi, secara psikis. Nah, ketiga dimensi ini ditanamkan melalui Ramadan, salah satunya melalui saum. Karena dengan saum, kalau kita lihat dari aspek jasadiah atau aspek fisik, setiap umat Islam yang melaksanakan saum itu dilatih untuk menjaga dirinya, fisiknya, dari haus, dari lapar, dan dari hal-hal yang membatalkan saum itu sendiri, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, hal ini kaitan dengan bagaimana kemampuan manusia yang memiliki instinktif atau memiliki naluri hewaniah, ya, makan minum itu kan naluri hewan, salah satu yang sama dimiliki oleh hewaniah, itu diredam sedemikian rupa sehingga bisa lebih terkendalikan. Dengan demikian, salah satunya adalah fisik kita menjadi lebih teratur, lebih kuat, dan lebih tertib dalam memaknai kehidupan. Yang kedua, bagaimana saum itu mendidik manusia menjadi insan yang berpengetahuan. Karena dengan saum, kita diharuskan untuk memahami bagaimana melaksanakan saum, bagaimana memanfaatkan hikmah dari saum itu, bagaimana amalan-amalan saja yang harus kita lakukan dalam mengisi di bulan Ramadan. Itu kaitan dengan proses meningkatkan kecerdasan fikriyah dari manusia untuk menjadi manusia yang memahami ibadah itu secara dimensi ilmu. Dan yang ketiga, pendidikan dalam dimensi ruhiyah. Bagaimana kita mengamalkan beribadah kepada Allah dalam dimensi atau dalam ruang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita mungkin selama ini banyak kesalahan, banyak kelalaian, karena manusia itu fitrahnya lupa, salah dan lupa, al insanu mahalul khata wan nisyan. Sehingga di bulan Ramadan ini dididik kita untuk lebih takarrub atau lebih dekat, lebih berakrab-akrab kepada Allah. Takarrub itu lebih dekat, ya, qarraba ya yuqarribu takrib, atau takarroba ya takarrubu takarrub. Jadi lebih dekat kepada Allah. Nah, dari ketiga aspek ini, maka diharapkan manusia memiliki ketiga kekuatan. Baik kekuatan yang sifatnya fisik, kekuatan akal, kekuatan ruhaniah, sehingga nanti menjadi muslim-muslim yang kuat, mukmin-mukmin yang kuat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi menyampaikan bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam hal ini kuat keyakinan dan imannya dalam melaksanakan amal ibadah kita, khususnya dalam melaksanakan Ramadan. Jadi tiga dimensi inilah yang mendidik manusia melalui Ramadan. Kita siap untuk menahan lapar dan dahaga, kemudian kita mempelajari apa itu saum dan bagaimana hikmah dan bagaimana manfaat dari saum itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita upaya meningkatkan diri, takarrub kepada Allah dengan sebenar-benar keikhlasan yang dilakukan dalam ibadah Ramadan. Karena ada hadis yang mengatakan, riwayat Bukhari, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan saum dan juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan dengan iman, dengan sebenar-benar iman, wa ihtisaban dengan ikhlas, dengan memegang rambu-rambu dalam amal ibadahnya, maka yakinlah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah segala apa dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Itu esensi dari pendidikan di bulan Ramadan yang pada akhirnya akan mengantarkan pada upaya pembersihan diri, pembersihan jiwa, atau istilah sekarang kita sebut dengan tazkiyatun nafs, atau upaya pensucian jiwa. Demikian. Baik, jadi ternyata pendidikan
pendidikan Ramadan itu ada pendidikan jasad, akal dan rohani itu sendiri ya Pak. Ya. Kemudian kalau saya pernah dengar ada seperti tingkatan saum atau tingkatan orang berpuasa, itu seperti apa Pak tingkatan orang yang berpuasa itu sendiri? Oh iya. Begini, sepanjang yang saya pahami, tadi kita kan sudah membahas mengenai bagaimana aspek pendidikan itu secara menyeluruh membina manusia dari sisi 3 aspek itu. Nah, dalam kenyataan di keumatan itu kaitan dengan tingkatan-tingkatan orang yang melakukan saum, Imam Al-Ghazali membagi 3 kategori. Yang pertama, ada orang yang saum yang sifatnya umum. Yang kedua, saum tingkatannya khusus. Yang ketiga, saum dengan tingkatan khususil khusus. Saum yang tingkatannya umum adalah saum, orang melaksanakan saum hanya sekedar menahan diri saja dari lapar, dari dahaga, dan hal-hal yang membatalkan saum. Secara fikih, secara kaifiatnya itu sah. Tetapi ada hal lain yang belum bisa terjiwai, apa itu makna saum. Kalau hanya sekedar mengandalkan kategori saum yang umum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tingkatan saum yang sifatnya khus. Ini lebih spesifik, lebih khas. Nah, bagaimana orang yang melaksanakan saum seperti tingkatan khusus ini? Yaitu tingkatan orang yang melaksanakan saum selain dari menjaga dari hal-hal yang membatalkan saum, dalam hal ini menahan lapar, dahaga, dan menjaga syahwatnya, juga memaknai dengan cara menghindari dari hal-hal yang membatalkan keutamaan nilai saum. Lebih bersifat bukan hanya sekedar ritual physically tadi, tapi ada aspek-aspek lain. Misalkan justru dengan saum itu yang kedepannya harus bisa menjaga dari hal-hal perbuatan yang tidak baik, bisa menjaga lidahnya dari berbicara kotor, dari sumpah palsu misalkan, dari menggunjing, ghibah, namimah, sum'ah, kemudian dari perkelahian, bertengkar. Nah, hal-hal itu bagi orang yang memiliki tingkatan saum khusus itu bisa dikendalikan. Sehingga dalam jangka waktu yang panjang, implikasi atau manfaat yang dimiliki oleh orang yang memiliki saum tingkat khusus ini menjadikan dirinya lebih bisa menjaga diri, menjaga jiwanya dari hal-hal yang dapat mengotori, mencederai nilai-nilai saum. Yang ketiga, itu ada saum khususil khusus. Jadi saum yang ini betul-betul VIP lah, very important person. Jadi selain menjaga dirinya dari hal-hal yang mencederai nilai-nilai saum, orang yang memiliki tingkatan ini adalah betul-betul orang yang setiap saat, setiap napas didedikasikan, diabdikan untuk Allah semata. Dan ini tingkatan yang paling sulit. Dan memang kita dianjurkan, didorong untuk bisa mencapai level. Bukankah Allah dalam Al-Quran mengisyaratkan, menegaskan, Inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Artinya, bagaimana umat manusia ini, termasuk bangsa jin, diperintahkan untuk mengabdi sebenar-benar pengabdian kepada Allah. Baik pengabdian yang sifatnya mahdhah, pengabdian yang sifatnya vertikal kepada Allah, sifatnya individual, melakukan ibadah dengan tata cara yang sudah dicontohkan oleh Rasul, dan ibadah yang sifatnya muamalah, ibadah yang bersifat kemaslahatan bersama manusia, tidak sekedar melihat agama, bangsa, ras, dan seterusnya, tetapi betul-betul kita bisa memiliki manfaat dari saum itu menjadi terbinanya kesalehan yang bukan hanya sifatnya individual tapi sifatnya sosial atau komunal. Jadi itu yang diharapkan dampak dari saum bagi orang yang khusus ya, termasuk tadi saum yang khusus juga. Intinya saum yang tingkat ketiga ini ya boleh dikatakan tiada saat hanya mengabdi kepada Allah, tiada detik, tiada saat
zikir, ingat kepada Allah. Dan ini merupakan tingkatan yang paling sulit, namun tidak perlu cemas, tidak perlu pesimis, karena dengan riyadhah, dengan latihan, dengan kesungguhan, tingkatan-tingkatan saum, bukan hanya sekedar saum yang sifatnya umum ini, kita bisa raih dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan ini betul-betul segala kesempatan diberikan oleh Allah, karena Ramadan ini sebagai bulan yang penuh barakah, penuh kebaikan. Boleh dikatakan Ramadan ini adalah dalam tanda petik obral pahala begitu. Jadi kita bisa manfaatkan sedemikian rupa setiap amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan sebaik-baik amal. Karena janji Allah juga akan dilipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan dalam ibadah Ramadan, baik itu sholatnya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, kemudian mengkaji ilmu baik yang sifatnya ilmu kauniyah, kemudian ilmu kealaman, ilmu agama, kemudian hal-hal lain, infak, sedekah, dan seterusnya. Itu tingkatan-tingkatan saum yang oleh Imam Al-Ghazali dibagi tingkatannya, sehingga ini menjadi pembelajaran atau pendidikan bagi umat yang melaksanakan saum supaya meningkat. Adanya continuous improvement dari yang tadinya masih awam karena baru memahami, kemudian maju ke tingkat yang lebih berikutnya, itu khawas. Dan ini perlu latihan. Saya kira ya ini perlu waktu, dan insya Allah kita selalu memohon kepada Allah supaya kita bisa terus dan terus ada perbaikan dalam amal ibadah kita. Berkaitan dengan tingkatan saum nih Pak, di sini kan teman-teman BMI, kemudian banyak teman-teman mahasiswa juga yang masih harus bekerja, kemudian kita harus kuliah. Bagaimana kita tahu bahwa waktunya juga banyak dihabiskan di kampus dan mungkin di tempat kerja. Bagaimana sih Pak mensiasati atau trik dan tipsnya agar kita termasuk atau bisa saum kita itu bisa bukan hanya menjadi termasuk orang yang saumnya umum, tapi bisa lebih meningkat jadi yang khusus, bahkan khusus. Itu bagaimana Pak tips and trik? Ya, ya ini saya sih bukan memberikan tip dan trik dalam arti saya adalah yang berpengalaman, tapi ini kita belajar ya. Masing-masing setiap orang memiliki cara untuk menghidup-hidupkan amaliyah di bulan Ramadan. Ya, kembali kepada pemahaman bahwa seseorang dengan yang sudah memahami nilai saum, makna saum, maka akan dia optimalkan setiap aspek kehidupannya itu dihubungkan dengan saum itu sendiri, dihubungkan dengan spirit yang ada di amal ibadah itu. Maksud saya begini, sebagai mahasiswa tentu kesehariannya adalah menuntut ilmu, membaca jurnal, ada yang membaca paper, ada mengerjakan PR dan seterusnya. Nah, UAS apalagi yang mau UAS begitu ya. Nah, maka setiap amal ibadah itu kalau kita niatkan dengan niat karena Allah, apalagi ini di bulan Ramadan, itu jadi amalan Ramadan. Itu jadi amal yang tidak sia-sia. Makanya tidak ada istilah ibadah yang kita lakukan hanya untuk dunia saja. Tapi ibadah yang kita lakukan itu spiritnya atau niatnya itu memang semata-mata karena Allah. Oleh karenanya setiap amalan yang baik itu Rasul mengajarkan kita untuk berdoa, membaca basmalah, apapun yang berbuat baik, perbuatan baik itu apa dengan bacaan basmalah dengan nama Allah, itu udah sumpah dengan nama Allah, sehingga dengan harapan itu nilai-nilai ibadah yang dilakukan itu menjadi tidak sia-sia. Nah, itu misalkan mahasiswa. Bagaimana yang bekerja? Bekerja di sini harus kita pahami bukan hanya bekerja sekadar mencari nafkah semata, tetapi bekerja untuk mencari nafkah, kemudian bisa kita bagi yang sudah keluarga untuk menghidupi anak istri, itu kan ada aspek infaknya, aspek sedekahnya. Kemudian kita untuk bisa bertahan hidup, itu ketika kita niatkan semuanya karena Allah, maka itu adalah amal ibadah yang sesungguhnya. Dan itu insya Allah tidak akan sia-sia. Kemudian contoh yang lain, tadi ada pelajar sudah, kemudian misalkan yang bekerja, kemudian orang-orang yang misalkan di luar itu ya, setiap amal perbuatan yang baik dan diniatkan kepada Allah,
itu yakinlah itu menjadi niat ibadah. Dan dengan kita yakin dan kita paham itu adalah niat ibadah, yakinlah ada nilai yang bisa dicatat oleh para malaikat bahwa itu adalah suatu nilai kebaikan. Makanya dalam perspektif ibadah itu kita luas, bukan hanya kita ibadah yang sifatnya tadi vertikal kepada Allah saja, tetapi ada ibadah yang sifatnya maslahah mursalah atau ibadah yang menyangkut kemaslahatan umat, membantu orang yang sedang kesulitan, itu juga sama ibadah sepanjang kita punya niat. Nah ini karena keabsahan suatu amal itu kan tentu ada niat ya. Niat itu dikatakan qasdus syai' muqtaranan bi fa'lihi. Jadi maksud suatu perkara sambil disertai dengan amal perkara itu, maka itu juga sudah merupakan suatu ibadah. Karena spektrum ibadah itu luas. Bukan hanya ibadah yang mahdo saja, yang mahdo itu maksudnya ibadah yang hanya bersifat tata caranya udah given gitu ya, seperti sholat, kan, seperti zakat. Ya itu sama juga ibadah, tapi ada yang lebih luas, yang menyangkut ke masyarakat, keumatan. Kemudian di sela-sela kesibukan kita juga bisa mendengarkan tilawah Al-Quran, tasmiyah Al-Quran. Apakah menggunakan handset? Sekarang kan sudah zamannya smartphone, bisa sambil bekerja bisa mendengarkan itu. Kalaupun kita tidak bisa sambil mendengarkan. Jadi singkatnya, apapun amal kita yang dilakukan keseharian kita, apapun profesi kita, itu semata-mata kalau kita niatkan karena Allah, yakinlah itu merupakan nilai ibadah yang ya insya Allah dicatat oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Jadi spektrum ibadah ini luas, bukan hanya sekedar ibadah yang ya memang Ramadan itu kita saum ini hanya seolah-olah kita hanya melihat menahan tidak makan tidak minum dari terbit pagi sampai terbenam, tapi di sela-sela itu di durasi waktu itu kita bisa isi dengan apapun amal kegiatan yang bermanfaat. Ya itu saya kira yang bisa saya tanggapi dengan tips dan triks ya. Wallahu alam, saya juga sedang belajar untuk memperbaiki diri agar mendapatkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi segala sesuatu itu harus niat karena Allah Ta'ala ya Pak. Insya Betul. Allah semua jadi ibadah dan Jelas. berpahala juga. Ya, karena begini, seorang ulama besar Syekhul Islam itu mengatakan fal akil yang zuru ilal haqaiq la ilal zawahir. Kata Imam Ibnu Taimiyah dikatakan, maka bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpengetahuan, itu akan melihat sesuatu dari esensinya juga, dari spiritnya, dari maknanya. La ila zawahir, tidak terhadap hal yang sifatnya zahirnya saja. Maka setiap amalan yang disertai dengan niatan yang benar, kemudian tata caranya yang benar juga, maka itu akan dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian Pak, mengingat tema kali ini yang berkaitan dengan pendidikan dalam bulan Ramadan itu sendiri, ada nggak sih Pak dampak atau manfaat dari pemaknaan Ramadan sebagai bulan pendidikan itu? Sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa pendidikan itu pada hakikatnya adalah terjadinya perubahan perilaku, ya, terjadinya atau change behavior kalau istilah pendidikan demikian. Bagi orang yang melaksanakan saum dan memahami nilai-nilai saum, maka akan ada upaya proses mengubah dari hal-hal yang masih kurang baik menjadi lebih baik lagi, yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Dan dampaknya tentu saja ini akan terkait dengan yang pertama misalkan masalah amalan kita, bahwa amalan ibadah kita dengan berbasiskan pendidikan, berbasiskan ilmu, maka kita meyakini, memahami bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan ilmunya, tidak sekedar kita hanya mohon maaf misalkan ikut ramenya saja, tetapi kita mempelajari yang namanya saum itu kaifiatnya seperti ini, hal-hal yang membatalkan saum itu seperti ini, kita pahami seperti itu dan kita amalkan. Dari situlah kita akan ada makna yang lebih jauh sambil kita juga memohon kepada Allah. Saum itu bisa membentuk kesalehan atau kepribadian yang lebih baik lagi. Baik tadi secara individu kita kepada Allah, maupun dalam jangka yang lebih luas lagi adalah adanya komitmen dari setiap insan, setiap muslim dan mukmin yang melaksanakan saum untuk
mengamalkan makna-makna saum dalam kehidupan, seperti menghindari dari perbuatan tercela, dari berkata-kata yang tidak baik, kemudian dari sumpah palsu dan lain sebagainya, termasuk juga menjaga kedisiplinan dalam kehidupan. Ini justru akan menjadikan saum itu lebih bermakna. Makanya karena kehadiran kita umat Islam ini adalah bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang kepada seluruh alam. Nah, dengan saum ini bisa kita trigger, kita bisa latih, kita bisa cas gitu dalam Ramadan ini untuk bisa sekurang-kurangnya untuk 11 bulan ke depan. Itu dampak yang kita harapkan. Dan lebih jauh Allah sendiri sudah menyatakan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Karena nanti di akhir Ramadan ada yang namanya Idul Fitri, ya, ada memaknai fitrah di sini ada kembali kepada alamiahnya manusia yang ya seperti kertas putih yang siap dicelup dengan kebenaran ilahiyah. Nah, ini dampak yang lebih luas, pemahaman yang lebih bagus terhadap agama kita. Kemudian juga ada upaya secara real dari kita, ibadah-ibadah yang dalam Ramadan ini berdampak pada kemaslahatan lingkungan sekitar. Misalkan dalam zakat, bagaimana kepedulian atau care kita umat muslim terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan. Kemudian bagaimana yang tadinya misalkan masjid-masjid yang sepi. Nah, salah satu upaya mensyukuri di bulan Ramadan adalah takmirul masjid, yang memakmurkan masjid. Nah, ini akan menjadi syiar yang lebih bagus lagi. Nah, sehingga dampaknya betul dirasakan yang sifatnya lebih lebih luas lagi seperti itu. Kemudian misalkan dalam dampaknya yang tadinya tidak rajin baca Al-Quran, nah ini jadi rajin baca Al-Quran. Nah, kita apalagi dikatakan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, jadi bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, zaman sekarang mengatakan nih kita ini terlalu banyak gaya, jadi stres ya, banyak stres, banyak tekanan segala macam. Ya, salah satu obatnya ya diantaranya kita membiasakan juga baca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai obat ya, dalam arti sini adalah obat hati bagi kita yang sedang dilanda galau gitu ya, andilau di antara dilema dan galau. Nah, itu Al-Quran diantaranya kita rutinkan baca Al-Quran. Nah, dampaknya di situ tadi kesalehan juga kesehatan secara physically, secara ruhania dan juga secara akliyah. Itu syahrul Quran dalam kaitan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, sebagai makna dari amaliyah kita, khususnya pemanfaatan atau mendawamkan baca Al-Quran di bulan Ramadan yang bisa berdampak pada misalkan mengatasi kegundahan hidup misalkan, maka di sini perlu ketenangan. Nah, ini juga salah satunya dengan amaliyah-amaliyah bulan Ramadan, misalkan dengan tilawah Al-Quran. Ya, mungkin Mbak Dina punya target misalkan sehari 1 juz seperti itu, ya itu jauh lebih bagus. Siapa tahu kan dengan dawamnya itu ya bisa memberikan kita ketenangan yang lebih dan nilai Ramadan yang lebih tinggi seperti itu. Baik Bapak, ternyata tadi udah disampaikan bahwa pendidikan yang ditanamkan dalam Ramadan itu bisa dalam pendidikan jasad, kemudian akal, kemudian rohania. Kemudian tadi juga telah disampaikan bahwa tingkatan orang yang saum itu ada 3 tingkatan, umum, khusus, kemudian khusus. Kemudian ada manfaat yang luar biasa sendiri jika kita dapat memaknai Ramadan itu sendiri sebagai bulan pendidikan, di antara sebagai individu, hubungannya dengan Allah itu sendiri, kemudian dengan masyarakat, dengan sekitar. Pak. Ya, betul sekali Mbak Dina. Jadi kita ingat bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang langsung instan jadi, tetapi ada proses transformasi yang membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu sehingga proses pendidikan menjadi takwa itu ya dibina, dilatih di bulan Ramadan ini. Baik itu aspek tadi jasadiahnya, akliyahnya dan ruhaniyahnya seperti itu. Dan barangkali terakhir ini saya mengutip beberapa tip dan triks, bukan dari saya tapi dari kuliah di medsos gitu ya. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan saum kita itu dengan setidaknya ada 7 program yang harus kita lakukan. Yang pertama setting niat, yang kedua
upgrade iman, yang ketiga download sabar, yang keempat delete dosa, approve maaf, search pahala, dan juga format maksiat. Saya kira itu hal-hal positif yang kita bisa ambil hikmah dalam Ramadan sebagai bulan pendidikan. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Iwan Gustiawan yang telah berkenan memberikan pengetahuannya, berbagi ilmu mengenai pendidikan di bulan Ramadan ini. Kemudian sangat luar biasa sekali ya manfaatnya. Kemudian tadi ada tips dan triknya juga yang bisa kita terapkan nih teman-teman. Ya, semoga bisa menambah wawasan kita dan menjadi penyemangat kita untuk bisa menjadi puasa kita menjadikan yang lebih baik dan lebih khusus lagi seperti yang telah disampaikan tadi. Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Kartu Astu Inwan. Jangan lupa subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.